upah yang diterima berbeda ya. Nah, oke. Yang lain? Izin Pak, dari Mentawai Pak. Mentawai, silakan. Ya, ya. Izin bertanya Pak. Selamat pagi. Jadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada saat ini kan masih berproses untuk eh, ujian P3K tahap 2 ya Pak. Ya, Yang rata-rata diikuti oleh CS, Satpam, Security atau pemadam. ya. Ya. Nah itu apakah di kan sekarang ini kan belum belum dilakukan ujian tahap 2-nya Pak. Ya, Itu gajinya gimana Pak? Soal di APBD sudah dianggarkan gaji tenaga kontrak untuk CS, sopir, baik. satpam atau pemadam itu di APBD sebagai tenaga kontrak. Apakah itu bisa kita bayarkan Pak? Baik, tadi sudah saya jelaskan, Pak. Ya, Boleh lanjut terus, jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja, ya. Sekarang tetap dianggarkan dalam kelompok belanja jasa. Nanti setelah ada kepastian siapa yang lolos P3K, siapa yang tidak lolos, dengan demikian yang tidak lolos akan menjadi P3K pada waktu. Nah, pada saat P3K pada waktu, surat edaran kami kan ada jabatannya, belanja jasa sesuai dengan jabatannya. Disitulah nanti dilakukan pergeseran anggaran. Ya, jadi kita tunggu sampai jelas siapa yang lolos sampai yang tidak lolos. Untuk saya sekarang ini lanjut terus, ya. oke Oke, Pak. Pak, ya, clear ya. Jangan Masih sederhana, Pak. kita ulang ya. Pahlawan, Masih silakan, sederhana. pahlawan. Pahlawan. Ini Pak dari Palembang. Silakan Pak, Pak Daris. Terima kasih Pak. Kami dari Provinsi Palawan. Tadi seperti yang sampaikan pada permintaan Bapak menyampaikan bahwa tidak ada pemberhentian khususnya untuk yang database BKN ya. Kalau kami hitung kemarin itu sebesar 3.052 yang masuk database BKN. Artinya kita harus menyiapkan anggaran ke 70 miliaran. Nah, jadi yang kami mohon perpanjangan informasi ini artinya supaya ini tidak terjadi pemberhentian massal, itu kan akan berkeributan masyarakat. Tentunya mungkin kami yakin juga mungkin setiap daerah itu beralasan tidak bisa mengangkat seluruh daripada ketiga kapal waktu karena ini keterbatasan anggaran. Tambah lagi kalau kita tetap mengangkat juga nanti persentase belanja pegawainya lebih besar daripada 30% gitu. Ya, lebih dari 30%. Artinya mungkin melalui Kemendagri yang mohon kita nyampaikan kepada Kemenkeu sebagainya dibantulah daerah ini gimana ditambah anggaran. Saya daerah mengharapkan itu. Jadi sementara terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau alasannya mungkin tidak dilanjutkan karena berbeda, sesuai dengan surat edaran kami Pak, ya, yang non ASN tetap lanjut dan besaran gajinya sama Pak dengan tahun lalu atau UMK. Bapak pilih sama dengan tahun sebelumnya nggak ada masalah. Kalau duit Bapak agak banyak, Bapak naikkan dengan UMK, boleh juga, nggak ada masalah. Jadi, nggak ada masalah, Pak, ya. Nah, memang, kalau kembali ke pertanyaan berikutnya, Pak, P3 kami sekian orang, Pak. Kalau lolos semua, P3K ini, beban jadi berat. Kan kurang lebih 4 juta ya? Diterima per orang ya, sebelumnya berapa ya? Nah, dihubungkan dengan Undang-Undang ASN, Undang-Undang HKPD, nomor 1 tahun 2022, pasal 146. Di mana dikatakan bahwa belanja pegawai paling tinggi 30% dari APBD ya. Nah itu benar Pak, makanya kami sekarang sedang berpikir keras bagaimana caranya perhitungan belanja pegawai ini tidak memberatkan. Karena kami paham Pak, kondisi real saat ini di lapangan, belanja pegawai itu antara rata-rata ya, akibat P3K ini ya, antara 35 sampai dengan 40% Pak. Bahkan 40 ke 45% itu udah banyak juga Pak. Sebelumnya itu 35 40% itu udah rata-rata ya. Nah, karena pengangkatan ini jadi rata-rata sampai 45%. Nah, ini sedang kami diskusikan lah ya, bagaimana caranya nanti perhitungan belanja pegawai ini seperti apa. Apakah nanti ya kita tunggu aja Pak nanti Pak ya. Nah, ini sedang ada beberapa upaya kami untuk bagaimana perhitungan belanja pegawai ini
mudah dicapai. Karena nggak mungkin dalam tempo 2 tahun yang tersisa, 2027 nanti itu pensiun sampai habis mengurangi 45% atau 10% belanja pegawai sekarang. Itu nggak mungkin. Ya. Nah, mungkin daerah saat ini melakukan langkah-langkah, ya kalau ada yang mau pensiun dini dipercepat, kalau ada yang mau pindah ya sebelum dipercepat juga proses pindahnya, mungkin pindah masuk ke daerahnya ya diseleksi benar-benar selektif ya, apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidak ya. Bahkan mungkin kalau mau pindah keluar diminta hari ini keluar, bahkan kalau perlu belum diminta sudah keluar pindahnya ya. Begitu. Oke. Nanti Pak. Izin bertanya Pak dari Kabupaten Bungo. Izin Pak dari Kabupaten Waikanan Bapak. Lebong Pak. Dari Kabupaten Bungo Pak. Dari Kabupaten Waikanan Bapak. Iya Pak. Bungo. Ini Pak terkait jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja bagi P3K waktu itu. Apakah ada kode belanja di SIPD untuk penganggarannya Pak? Atau gimana gimana penganggarannya Pak? Untuk jaminannya itu Bu, nanti untuk sementara ini gunakan yang ada dulu Bu. Nanti itu masukkan bagus juga itu Bu ya untuk P3K ya. Nah untuk sementara masukkan ke yang ada aja dulu Bu. Ya. Masukkan iya. Oke. Ke yang P3 Dari Kabupaten Waikanan ya, Bapak. Ya. Oke. Waikanan Pak. Waikanan Pak. Izin Pak, tolong Bang Barat Pak. Kabupaten Waikanan Bapak. Ya Waikanan silakan. Ya izin Bapak. Ya. Yang ingin kami tanyakan dalam mengalokasikan anggaran P3K paruh waktu ini, apakah nanti akan diberikan dau irmak kepada pemerintah daerah melalui PMK ataupun perubahan Perpres rincian APBN Pak? Mungkin itu aja Pak, singkat Pak. Terima kasih. Baik. Informasi terakhir yang saya dapat ya, yang ada dau irmak yang SG ya, dau SG ya, itu hanya P3K Pak. P3K paruh waktu kayaknya enggak Pak. Tapi itu informasi terakhirnya, atau nanti bisa berubah ya. Kalau kemarin saya bahkan usulannya ya APBN, cuman kan ya itu kan bukan kewenangan Kemendagri ya, di Kemenkeu ya. Itu bahkan usul saya supaya beban P3K ini nggak berat ya, diumumkan dengan belanja pegawai tadi ya. Nah, itu informasi terakhir Pak ya. Oke, silakan pesisir selatan. Oke, baik Pak, kami langsung saja. Langsung aja Pak. Di Undang-Undang 20 2023 kan berlaku 3 Oktober Pak. Kemudian sekarang seleksi P3K dan diminta itu 2 tahun. Akhirnya ada rentang waktu antara Oktober sama Januari 2023. Nah, apabila seleksi administratif mengatakan yang lowong antara Januari sama 2023 ini tidak memenuhi syarat, artinya ada beberapa pegawai honor yang tidak bisa mengikuti SP3K. Nah, kondisi yang seperti ini gimana Pak? Artinya tidak tuntas antara waktu ketentuan administrasi dengan statement tadi yang berlakunya Undang-Undang 20 2023 Pak. Itu saja Pak jelasannya. Yang dimaksud selesai itu Pak, tidak ada lagi pegawai non ASN selain dari ASN sendiri ya. Nah, jadi ASN itu dibagi 2, PNS dan P3K. P3K dibagi 2, P3K polos dan P3K paruh waktu. Tidak ada lagi pegawai di luar dari sini. Itulah pemberlakuannya di 2025 ini, atau 2 tahun setelah Undang-Undang ASN diundangkan. Jadi tidak ada, makanya Bapak, kita lihat di poin pertama, dilarang mengangkat non ASN lagi. Yang ada lanjut. Nah, jadi yang tidak lolos otomatis menjadi P3K paruh waktu yang tidak lolos. Ya, tapi ketentuan administrasinya P3K paruh waktu itu kan yang berikut tahap 2 ini yang bekerja yang sudah 2 tahun Pak. Tetapi apabila menyikapi surat yang terakhir berlakunya Undang-Undang ASN 20 2023 itu adalah 3 Oktober, itu mengakibatkan ada pegawai honorer yang range waktunya Januari dengan Oktober itu yang tidak lolos administrasi, tetapi dia dari sisi undang-undangnya masih bisa menerima honor, menerima
Baik Pak. Nah ini sekali lagi saya garis bawahi, yang semenjak Undang-Undang ASN atau Oktober 2023 tidak boleh ada lagi pengangkatan honorer atau sebutan lainnya, THL ya, Honda ya. Tidak ada lagi Pak, semua di stop semenjak Oktober 2023. Masalah tahapan proses segala macam itu saya katakan tadi, kami dari Kemendagri tidak masuk ke ranah situ. Kami hanya dari aspek keuangannya saja Pak. Ya, prinsipnya tetap lanjut. Yang lolos P3K silakan dapat P3K. Yang tidak lolos itulah menjadi P3K paruh waktu. Begitu Pak, kira-kira Pak. Ya.